العالمين سر الفاتحة. Sekaligus malam ini adalah peresmian Sajabar dari Ruatan, sekaligus peresmian Majelis Saum Darul Hijrah. Malam ini sekaligus peresmian Saum Majelis Saum Darul Hijrah, tempatnya berzikir, tempatnya bersolawat di sana. Sekaligus ada Rokibul Ados, Rokibul Hada juga di sana. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan peresmian di malam ini kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan majelis saum Darul Hijrah bermanfaat, sekaligus di dalamnya orang-orang yang berzikir kepada Allah, sekaligus bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sudah zaman disaksikan oleh banyak yang mudah-mudahan bermanfaat. Cara selanjutnya yaitu tausiah dari Habib dan Mahbub Habib Muhammad Tagir Habib bin Umar Al-Habib dari Jakarta. Waktu yang mulia ini kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي لا شريك له في الإلهية، الصمد الذي يقصد بالمسألة جميع البرية، الواحد الأحد المنزه عن الكمية، الحي القيوم على الأبدية، الأول الآخر من غير بداية في الأولية، الظاهر الباطن من غير نهاية مقضية، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأكمال التحية. أما بعد، فيا أيها الحاضرون muslimin muslimat, mukminin wal mukminat yang hadir pada malam hari yang mulia ini di tempat yang mulia, marilah sama-sama yang paling utama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada malam hari yang mulia ini di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita bisa dikumpulkan bersama manusia paling mulia di dunia maupun di akhirat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula al-fajr haturkan, kita curahkan kepada haribaan kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para kerabatnya, sampai para pengikutnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Hadratil muhtaramin yang kami hormati, para habaib, para ustadz, para kiai, para asatid yang hadir pada malam hari ini, hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Syekhan bin Saleh Basurrah, hadir juga Al-Habib Umar bin Hamid bin Umar Al-Hamid, mata'an Allah biduli hayatihima wa nafa'an Allah bi'ulumihima, amin amin ya rabbal alamin. Dan yang paling utama khusus sahibul bait
pimpinan pondok pesantren Hidayatus Sibyan, yaitu Kiai Haji Hidayatullah Alawi Yunus, mata'an Allah bituli hayatih wa nafa'an Allah bi'ulumih, amin amin ya rabbal alamin. Dan para kiai, para ustadz, para guru yang tidak dapat Al-Faqir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Faqir kepada beliau-beliau semua, amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang mau Al-Faqir sampaikan kepada antum-antum semua, tidak bosan-bosannya Al-Faqir sampaikan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang memuliakan, mengagungkan, memperingati kelahiranku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatku. Kira-kira yang hadir di sini pengen gak dapat syafaat Rasulullah? Semuanya tidak lain dan tidak bukan yang hadir di sini kecuali mendambakan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau ada orang yang nggak mau dapat syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu orang apaan kira-kira? Kalau kata orang Sunda, jelma gelo. Betul nggak? Betul. Cuma orang gila yang nggak mau dapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena semuanya yang hadir di sini tidak lain dan tidak bukan mempunyai rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak cinta nggak bakal duduk di sini. Makanya orang-orang yang duduk di maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya orang-orang yang terpilih yang dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang nggak mau datang maulid, menyalahkan maulid, itu orang belum dipanggil hatinya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyukur pada malam hari yang mulia ini kita dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Ini tandanya kita sudah dipanggil sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul? Alhamdulillah. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai syafaat untuk umatnya. Bagaimana cara mendapatkan syafaatnya? Ya. Apakah udah diem doang dapat syafaat? Ya, enggak. Apakah tidur doang di rumah dapat syafaat? Enggak. Duduk doang di rumah dapat syafaat? Tapi punya cara masing-masing. Ya. Cara mendapatkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Di dunia ini selagi kita masih hidup, ya, selagi kita masih diberi umur panjang, alhamdulillah, sampai saat ini kita bisa duduk di majlis ini, alhamdulillah. Pulang nanti dari rumah kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Contohnya apa? Dengan mengikuti syafaatnya Rasulullah SAW, mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW ini dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara menghidupkan sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya insya Allah kita di hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Ya. Barang siapa yang menghidupkan walaupun satu dari sunnah-sunnahku. Ya. Berapa, Bu? Walaupun satu, kata Rasulullah SAW. Ya. Walaupun satu, tapi istiqomah. Ya. Jangan udah satu, bolong-bolong lagi. Jangan, ya. Walaupun satu dari sunnah-sunnahku, dia istiqomah. Ya. Dia mengerjakan sunnah-sunnahku. Orang tersebut sesungguhnya telah mencintaiku, kata Rasulullah SAW. Kira-kira kita di sini cinta nggak sama Rasulullah SAW? Cinta omongan doang apa cinta benar-benar cinta? Ini perbedaan. Nah, kalau cinta di omongan doang, wah, ana cinta sama Rasulullah SAW, wah, ana cinta ini segala macam, itu orang juga gampang, ya. Orang juga gampang kalau mau ngomong, kalau ditanya, ente cinta nggak sama Rasul? Cinta, tapi di rumahnya nggak ngikutin sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, nggak menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang-orang sekarang yang jadi panutan dia di dunia ini bukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi orang-orang Barat, orang-orang luar negeri. Naudzubillah min dzalik, yang auratnya kebuka, ditonton di mana-mana, ya. Bahkan orang-orang yang pakai kerudung-kerudung, ya,
orang-orang yang muslimah itu juga ngikut ini yang barat, malah ngikutin orang-orang barat, bukan ngikutin Rasulullah SAW. Padahal kalau dipikir-pikir, enakan ngikutin Rasulullah SAW ke surga, apa enakan ngikutin orang barat ke neraka? Ayo, ke surga lah. Kita ngikutin Rasulullah SAW, pasti jalannya Rasulullah SAW ke surga. Ya, kalau orang barat agak jelas. Ya, kalau orang barat nggak jelas. Buka aurat, joget-joget, ya, joget-joget depan kamera, orang gila. Ya, apa itu TikTok tuh? Tuh jangan sampai tuh. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita di sini, hadir di sini, pulang dari sini, kita sama-sama hidupkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira bisa nggak hidupin sunnah Rasulullah SAW? Bisa, harus bisa. Ya, harus bisa. Niat dari sekarang hidupin sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa sunnah-sunnahnya Nabi? Banyak Pak. Banyak sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Dari siwak, terus sholat sunnah, terus kita senyum aja ini udah sunnah. Senyum aja udah sunnah. Asal tahu aja senyum tuh. Sunnah udah. Karena Rasulullah SAW itu sama manusia itu selalu menebar senyum. Ya. Gak ada orang Rasul ini gak ada jalan cemberut lihatin maju berantem. Enggak. Rasulullah SAW jalan itu kalau bertemu dengan seorang selalu menebar senyum, menebar salam. Ya. Rasulullah SAW itu sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Kalau ketemu orang senyum, ya. Kalau ketemu orang salaman, beri salam ini segala macam itu sunnah-sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Banyak. Salah satunya ada sunnah Nabi besar Muhammad SAW yang orang ini zaman sekarang menyepelekan sunnah ini. Contohnya apa? Sholat sunnah ba'diyah, qobliyah, sholat sunnah tahajud, terus sholat sunnah fajar, sholat sunnah duha, itu orang banyak nyepelein sekarang. Makanya ada dua perbedaan, orang dulu sama orang sekarang. Zaman dulu belum ada HP, belum ada setan gepeng. Zaman dulu belum ada setan gepeng. HP ini setan gepeng ini. Gepeng dia nih. Setan gepeng. Makanya perbedaan. Kalau orang dulu, mau sholat sunnah, Allah, tiba-tiba nih, ente ngapain sholat sunnah? Loh, iya dong. Ini kan sunnah Nabi besar Muhammad. Masa orang mau ngerjain sunnah nggak boleh? Ini orang dulu. Tapi kalau orang sekarang, orang lagi sholat Allahu Akbar, dia dari jauh gitu. Sunnah, orang sunnah juga agak wajib. Ya, ini perbedaan. Ya, perbedaan. Kalau orang sekarang melihat orang sunnah, biarin deh. Orang sunnah kok nggak wajib kok. Hati-hati. Ya, kata-kata seperti ini nih hati-hati. Harus berhati-hati dalam berkata. Sunnahnya Rasulullah SAW kelihatan sepele, tapi maknanya begitu agung. Ya, pahalanya begitu besar. Makanya Rasulullah SAW ini nyuruh kita ngikutin sunnahnya, nyuruh kita ngikutin Al-Quran. Ini semua kebaikan-kebaikan menuju jalan ke surga. Nah, kalau kita mau ke surga, ikutin dah sunnahnya Rasulullah SAW. Pak, Bu, anak kasih satu fadilah. Anak kasih satu fadilah sholat sunnah. Ini diceritakan di dalam kitab apa nih? Lupa, wallahu a'lam. Lupa kitabnya. Waktu itu, ya, barang siapa yang Anda dengar ya, barang siapa yang sholat ba'diyah maghrib 6 rakaat, itu fadilahnya, keutamaannya bisa menghapus dosa-dosa kita selama setahun yang lalu. Enak gak kira-kira? Sholat sunnah 6 rakaat paling 10 menit Pak, Bu, bener gak? Paling 10 menit sholat sunnah ba'diyah maghrib. Sholat sunnah 1, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, udah
diri lagi, mau baca ini, baca itu segala macam. Yang penting sholat sunnah 6 rakaat, ya. Berarti 3 kali kalau kata kita. Biasanya kan 1 kali itu kan 2 rakaat, ya. Ini fadilahnya bisa menghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lampau. Dihitung tuh dosa-dosa kita selama setahun. Ngapain aja, wah dihitung semua. Setahun, begitu kita lakuin sholat sunnah ini 6 rakaat, dihapus 1 tahun dosa-dosa kita. Kan lumayan ya setiap hari kita sholat aja, udah bersih kita dari dosa-dosa. Itu sholat sunnah. Dan juga kita ini sebenarnya nih, ya sebenarnya kita ini kan kita nggak tahu ya malam Lailatul Qadar itu kapan, nggak tahu kan? Yang jelas di 10 hari terakhir bulan Ramadan, nah itu malam Lailatul Qadar, yang jelas gitu. Tapi nggak tahu pastinya jam berapa dan menit berapa, nggak tahu kan? Nggak tahu. Tapi Pak Bu, sebenarnya kita ini bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu setiap hari. Wah, penasaran nggak? Tapi diamalin, ya. Insya Allah. Malam Lailatul Qadar itu ketika kita beribadah itu pahalanya dikalikan 1000 bulan. Seperti kita ibadah 1000 bulan. 1000 bulan tuh hitungin tuh. 1 tahun 12 bulan. Tuh dikali aja pusing kalian. Ya, malam Lailatul Qadar 1000 bulan. Gimana kita bisa dapetin setiap hari? Ya. Itu caranya dengan kita mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat isya. Ini pahalanya seperti kita di malam Lailatul Qadar. Sholat sunnah 4 rakaat. Sholat sunnah 4 rakaat. Berarti 2 kali doang. Ya. Pahalanya seperti malam Lailatul Qadar. Padahal cuma 4 rakaat. 5 menit juga kelar. 5 menit juga udah kelar 4 rakaat, tapi pahalanya luar biasa, pahalanya begitu agung. Kita melihatnya sepele, wah sholat doang, udah deh, mudut, rokok dulu. Nah, ini yang bahaya, jangan sekali-kali nyepelein, ya, nyepelein sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad. Yang terakhir, ini ada kisah satu orang, ketika Nabi SAW menjelaskan. Jadi Nabi SAW menjelaskan, wahai para sahabat, nanti ini buat pelajaran. Kalau kalian mau pakai baju, ya, kalau kalian mau pakai pakaian, mau pakai baju, kalian diberasin dulu 3 kali. Ya, diberasin apa bahasanya? Dikebut. Nah, dikebut dulu 3 kali. 1, 2, 3. Kalau kita sambil baca sahabat, Muhammad. Dengan niat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Terus ada satu orang dengar kata sabdanya Nabi Muhammad ini, terus dia kayak nyepelein. Apaan tuh si Muhammad ngejelasin hal-hal yang enggak bermanfaat. Apaan baju dioperasi dulu, kan lama makanya. Ini hati-hati. Akhirnya nih orang ini jalan ke padang pasir. Ya, jalan di padang pasir, lagi panas-panasnya nih, tengah hari bolong, jam 12 siang, panas banget ya. Iya, akhirnya tuh dia istirahat di satu pohon di padang pasir. Dia duduk di senderan, kayaknya gerah nih, nggak ada angin nih gini. Buka baju, bajunya digantungin ke sini, ditaruh di bawah nih, di bawah taruh. Dia tinggal istirahat. Sampai istirahat sama kan angin udah mulai adem tuh. Ketiduran, begitu bangun akhirnya dia nggak tahu apa-apaan nih. Ataunya setelah pas dia tidur itu dari padang pasir, dari bawah tanah itu keluar kalajengking. Tahu kalajengking? Tahu yang belakangnya gitu tuh, ada buntutnya. Nah, keluar dari tanah. Terus masuk ke bajunya pas di keteknya. Masuk terus kalajengking tidur di situ.
Akhirnya ini orang nggak tahu, ya kan? Nggak ngamalin pula sunnahnya Rasulullah SAW. Dipakai sama dia. Begitu dipakai mukanya langsung biru. Wah, kenapa nih? Wah, akhirnya tuh pingsan. Pingsan ditemuin sama orang, ataunya keteknya udah benjol. Keteknya digigit sama kalajengking. Gara-gara kenapa kira-kira? Gara-gara nyepelein sunnahnya Rasulullah. Coba dia sebelum pakai baju itu dikebrasin dulu. Kan jatuh kalajengkingnya. Ya, ini langsung dipakai gara-gara nyepelein sunnah Nabi besar Muhammad. Ya, itulah sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad. Banyak lagi yang lainnya. Tapi karena waktu yang singkat ini mungkin segitu aja dari Al-Fakir. Masih ada 2 penceramah lagi yang insya Allah lebih bermanfaat dan lebih ilmunya lebih tinggi lah. Ya, sedikit dari Al-Fakir mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa nih. Dapat ilmu kalajengking. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Amin ya rabbal alamin. Poin yang kedua yang disampaikan oleh Habibullah Habib Umar bin Hamid bin Umar Al-Habib. Waktu yang ini kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sharrif wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin, sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dari nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, yang dengan segala nikmat yang telah diberikannya, alhamdulillah, sama-sama di sini kita berkumpul dalam rangkaian acara yang mulia, yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga salawat serta salam terhaturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, beserta para sahabatnya, serta seluruh para pengikutnya, wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Sama-sama kita hormati Ketua Ponpes, pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Sibyan Kiai Haji Hidayatullah Alawi Yunus, mata'ana Allah bitul hayatih wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Dan juga akhirnya fillah da'i ilallah Al-Habib Al-Mahbub Habib Syekhan bin Saleh Basurrah, juga akhirnya fillah Al-Habib Bagir bin Hamid bin Umar Al-Hamid, dan juga segenap para asatid, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang gak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, akhlak, kecintaan Al-Fakir kepada antum sekalian. Amin ya rabbal. Hadirin, sedikit mengisi keluangan waktu, kita sama-sama di sini merayakan hari lahirnya baginda Rasulullah SAW, merayakan maulid baginda Rasulullah SAW, yang tanpa beliau kita gak akan diciptakan, tanpa beliau kita gak akan ada, tanpa beliau dunia tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa beliau akhirat surga neraka gak bakal diciptain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Tanpa engkau wahai Muhammad gak bakal aku ciptakan yang namanya bumi,
seisinya dan akhirat seisinya, semuanya nggak bakal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama di sini kita merayakan hari lahirnya seseorang yang tampaknya surga nggak akan nikmat. Yang tanpa Rasul sallallahu alaihi wasallam surga nggak bakal nikmat. Ketika seseorang ditanya, apa yang membuatmu rindu akan surga? Apa yang membuatmu ingin masuk ke dalam surga? Dia menjawab, fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuatku rindu, bukan kenikmatannya, bukan segala sifat-sifat yang membuatnya ingin masuk ke dalam surga. Akan tetapi adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, itu yang membuatku merindukan akan surga. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apakah nikmat surga tanpa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beruntung kita malam ini hadir di tempat yang mulia menghadiri acara Maulid Rasulullah SAW, sama-sama melantunkan syair-syair pujian terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mensifatkan majalisus sahabat, perkumpulan para sahabat di hadapan Rasul. Perkumpulan sahabat itu, para sahabat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan kanu yatanashaduna syi'ra baina yaday Rasulillah wa huwa yatabassam. Mereka para sahabat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatuna Aisyah, selalu yang namanya melantunkan syair. Melantunkan syair-syair pujian terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul duduk bersama mereka mendengarkan mereka, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Soal tersenyum Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu hadirin, yang kita harapkan pada malam hari ini adalah senyuman manis tersebut. Yang kita harapkan pada malam hari ini senyuman manis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan pada malam hari ini senyuman dari wajah yang bercahaya, senyuman dari wajah yang terang, senyuman dari wajah yang agung, senyuman dari wajah yang wajahnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Senyuman dari wajah yang bisa mengubah arah kiblat dari arah Baitul Maqdis menuju arah Ka'bah. Itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Laqad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami melihat, wahai Muhammad, perputaran wajahmu yang mengarah ke langit, maka sungguh akan kami arahkan kiblat yang engkau ridhoi. Rasulullah SAW enggak ridho kiblatnya kita itu dulu Baitul Maqdis, Pak. Tapi gara-gara Rasulullah SAW enggak ridho kiblatnya adalah Baitul Maqdis, Rasulullah SAW mengarah ke langit. Sehingga dengan mengarahnya Rasul ke langit, Allah paham, falan waliyannaka qiblatan tardaha. Akan kami arahkan wajahmu ke kiblat yang engkau ridhoi, yaitu Ka'bah. Dan sampai sekarang, alhamdulillah kita sholat semuanya menghadap Ka'bah. Dengan berkat wajah tersebut, Allah mengubah Ka'bah. Wajah yang mulia, wajah yang agung yang disifatkan oleh pamannya Abu Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mensifatkan wajahnya Rasulullah SAW dengan sebuah syair, abyadun yustasqal ghamamu biwajhihi ismatun timalul yatama ismatun lil aramili. Wajah yang putih, wajah yang indah, wajah yang agung, yang dengan wajah ini kita meminta hujan kepada Allah dan diturunkan hujan oleh Allah, hujan yang deras. Dengan wajahnya Rasulullah kita bermunajat, kita bertawassul dengan wajahnya Rasulullah, kita minta hujan, diturunkan hujan yang deras oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajah yang mulia, wajah yang agung, yang indah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang mulia, sosok yang istimewa ini, qad khalaqahullah ala ajmali surah fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha maksurah. Sosok yang paling mulia, sosok yang pernah Allah ciptakan yang paling mulia adalah baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apabila seluruh keindahan yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini dijadikan satu, itu ada pada sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Indah wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua keindahan di muka bumi ini yang pernah Allah ciptakan, semuanya menjadi satu pada sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini mensifatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang apa? Ma ra'aitu qablahu wa la ba'dahu mithlah. Demi Allah, aku enggak pernah melihat sebelum dan setelah Rasulullah yang semacam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada.
Gak ada lagi orang semacam Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ketampanannya, dalam keindahannya, dalam akhlaknya. Orang semacam Rasul gak ada lagi. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di situ Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang gak pernah nemu lagi sebelum dan sesudah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat juga mensifatkan Rasul. Mereka para sahabat orang yang pantas dalam mensifatkan Rasul. Orang